Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muhadarah di hadzal yawm sayyidina Fadilul Karim Muhammad Hashim Al-Hasan Al-Najdi wa ala fadilatihi falyatafaddal alayhi mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada siang hari ini kita bersyukur dapat melaksanakan aktivitas kita, yaitu salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Tarbiyah, di dalam masyarakat kita banyak tradisi-tradisi baik. Yang tradisi baik itu memang sejalan dengan apa yang digariskan di dalam agama kita dan tidak bertentangan. Ada salah satu tradisi yang sering kita lihat, yaitu ketika ada seorang perempuan ya yang hamil, karena yang hamil mesti perempuan ya. Itu ada acara 3 bulanan lalu 7 bulanan. Lalu biasanya di dalamnya itu dibacakan surah Yusuf dan surah Maryam. Biasanya di masyarakat kita ketika mereka ditanya kenapa membaca surat Yusuf dan kenapa membaca surah Maryam, jawabannya biasanya yang sering itu adalah kalau laki-laki biar ganteng kayak Nabi Yusuf, kalau perempuan biar cantik kayak Maryam. Ini sebuah jawaban yang memang terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya menurut saya ini memiliki makna yang mendalam. Karena cantik dan ganteng itu tidak hanya dilihat secara fisik, tetapi bagaimana dua sosok pribadi yang luar biasa ini, yaitu Nabiullah Yusuf alaihi salam dan juga Sayyidah Maryam, itu memiliki kepribadian yang luar biasa. Kalau kita lihat di dalam 2 surat ini, yaitu surah Yusuf dan Maryam, itu dua-duanya ini sama-sama mengalami satu episode. Yang episode itu adalah episode yang luar biasa dan dua-duanya lulus dari ujian, yaitu episode ketika digoda oleh lawan jenis. Yang dalam konteks ini tentunya lawan jenis yang belum halal. Di surat Yusuf kita lihat di ayat 23-24 Allah berfirman, وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Ayat ini menceritakan bahwa Nabi Yusuf alaihi salam itu ketika beliau ini masih muda dan tinggal di rumah seseorang yang membeli beliau ketika beliau habis ditemukan oleh kafilah dagang di sumur itu. Lalu kemudian istri dari Perdana Menteri ini, yaitu yang disebut dengan Imro'atul Aziz, ini menaruh hati kepada Yusuf sehingga punya kehendak yang ayat Al-Quran menggambarkan warawadatuhu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Jadi langkah pertama itu Zulaikha itu melakukan menggoda Yusuf. Warawadathu allati huwa fi baitiha, karena Yusuf tinggal di rumah itu. Itu dalam kondisi tidak ada orang, sepi. Bahkan tidak hanya menggoda, ini rawada itu maknanya adalah menggoda dalam konteks untuk mengajak melakukan sesuatu. Dalam konteks ini yaitu berzina. Lalu kemudian lanjutan di ayat ini wa ghallaqatil abwab. Jadi keinginan Zulaikha itu ditindaklanjuti dengan mengunci pintu-pintu yang ada di rumahnya. Di dalam tafsir disebutkan ada yang bilang rumahnya itu ada terdiri dari 7 pintu.
Tapi apapun apakah 7 pintu atau tidak, ketika Al-Quran menggunakan wawallaqat, maka ini menunjukkan keterulangan, sehingga ini menunjukkan makna Zulaikha ini kuncinya ini serius, sehingga berkali-kali dicek. Itu kalau seandainya pintunya satu. Tapi kalau pintunya banyak ya memang dia kunci dari satu pintu ke pintu yang lain dikunci. Setelah semuanya dinyatakan aman, maka Zulaikha melakukan aksinya yang ketiga, waqalat haytalak. Jadi Zulaikha itu sudah mengajak, sudah tidak ada orang di situ, hanya berdua. Ini luar biasa, godaan yang luar biasa bagi seorang laki-laki. Ya. Waqalat haytalak, sudah tinggal dipanggil hanya berdua. Apa jawab Yusuf? Qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Ini innahu ini di tafsir ada yang menyatakan hunya ini memang kembali ke Allah dhamirnya. Innahu rabbi, sehingga Allah itu memperlakukan Yusuf dengan sangat baik, yang akhirnya dibuang oleh saudara-saudaranya lalu ditempatkan di situ, lalu hatinya Perdana Menteri itu punya kasih sayang kepada Yusuf sehingga Yusuf diberi fasilitas untuk tinggal di situ. Atau ada yang mengatakan innahu itu ke Perdana Menterinya, innahu rabbi ahsana mathwaya. Beliau itu sudah memperlakukan aku dengan sebaik-baiknya, sehingga saya tidak mungkin mengkhianati suami dari Zulaikha. Lalu yang ketiga, innahu la yuflihu dhalimun. Ya. Sesungguhnya yang melakukan, seandainya itu dilakukan, auzubillah, maka itu termasuk orang-orang zalim, yang orang-orang zalim itu tidak akan beruntung. Di Al-Quran ini menarik, sehingga ada 3 aksi yang dilakukan. Maka Yusuf juga menjawab dengan 3 hal. Jadi rawadat tadi yang pertama, lalu yang kedua wawallaqatil abwab, lalu yang ketiga haytalak. Maka pertama adalah ma'adzallah, ketika digoda maka berlindung kepada Allah. Lalu ketika sudah mulai pintu-pintu rumah itu dikunci dan rumah itu adalah milik dari Perdana Menteri itu, maka Yusuf ini punya loyalitas yang luar biasa, bahwa dia tidak mungkin mengkhianati yang ngeramut dia di situ. Maka jawabannya yang kedua adalah innahu rabbi ahsana mathwaya. Lalu yang ketiga, waqalat haytalak, seandainya itu dilakukan, maka orang yang melakukan zina maka selamanya dia tidak akan beruntung. Innahu la yuflihu dhalimun. Dan Yusuf lolos dan lulus. Makanya di ayat berikutnya walaqad hammat bih. Ini kalau kita lihat di beberapa mushaf, ada yang wakafnya di walaqad hammat bihi wa hamma biha. Lalu baru laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalau dalam kajian nafsologi, dalam ilmu aswat itu kayaknya yang lebih tepat itu wakafnya ada pada walaqad hammat. Jadi Zulaikha itu punya keinginan yang kuat kepada Yusuf. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Yusuf juga punya kemauan seandainya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Tapi karena Yusuf melihat tanda dari Tuhannya, ada petunjuk, sehingga kehendak itu tidak muncul. Ini banyak yang salah persepsi, dikira Yusuf itu juga sudah karep. Padahal dengan adanya laula, itu karepnya Yusuf itu tidak jadi muncul, karena ada laula ar-ra'a burhana rabbi. Kadzalika linasrifa anhu su'al fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Dalam qiraat kita, di qiraat yang lain, qiraat Ibnu Katsir, ada yang baca innahu min ibadina al-mukhlasin. Oke, jadi Yusuf episode ini lulus. Bagaimana dengan Maryam? Maryam juga sama. Allah berfirman di dalam surah Maryam ayat 17-18, fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Jadi Maryam ini sudah mengambil tempat yang steril karena untuk mengabdikan diri kepada Allah di sebuah ruangan khusus yang tidak bisa dimasuki orang. Ya. Hanya Nabi Zakaria beberapa kali kunjungan ke sana kaget, ini qala ya Maryam anna laki hadza, dapat dari mana kok ada makanan? Qalat huwa min indillah, ayatnya begitu. Lah, tiba-tiba di kamar yang steril itu fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Allah mengutus malaikat Jibril dengan menyamar sebagai seorang cowok yang keren, yang ganteng. Luar biasa lah, basharan sawiyya. Masuk ke ruangnya Maryam. Ini juga berdua. Tidak ada siapapun. Tidak ada yang tahu.
apa yang terjadi di dalam ruangan itu. Tetapi apa yang dilakukan Maryam lalu menjaga jarak, lalu dia mengucapkan qalat inni a'udzu birrahmani minka. Sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada Allah Ar-Rahman dari godaan in kunta taqiyya, jika engkau adalah orang yang bertakwa. Artinya apa? Maka ini kembali ke tradisi tadi. Kalau ada bayi dalam kandungan yang dibacakan Yusuf, dibacakan surah Maryam, ini sesungguhnya bukan hanya harapannya menjadi ganteng secara fisik, tetapi bagaimana ganteng secara hati. Karena ini yang paling penting. Dan itu adalah godaan yang berat, dan itu ada sepanjang hidup kita. Maka itu adalah godaan dari lawan jenis. Maka ini mudah-mudahan kita semua selalu dibimbing oleh Allah, dan mudah-mudahan ketika kita dulu dalam kandungan dan dibacakan surah Yusuf dan surah Maryam, ini betul-betul ada akarnya, sehingga kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang mencontoh seperti Yusuf dan seperti Maryam, sebagaimana dalam episode yang tadi saya ceritakan. Saya kira itu